Pak Edi, ini menarik karena kita menuju energi bersih, menuju green energy, dan di mana-mana dikembangkan dekarbonisasi. Salah satu harapan adalah bagaimana sawit sebagai sumber energi. Katanya mau dinaikkan lagi apa namanya itu? Yang mandatori itu B40. Dari sekarang B35 mau dinaikkan ke B40. Nah ini bagaimana? Ya. Kalau untuk B40 dalam kondisi saat ini memang nanti kalau tetap kondisi ini akan terjadi penurunan sedikit ekspor kita. Ya, kira-kira menjadi sekitar 28 juta ton. Nah, tetapi apabila nanti dinaikkan kembali menjadi B50, ekspor kita akan turun lagi 24 juta ton. Nah, dengan catatan kondisi seperti saat ini. Nah, makanya kalau memang pemerintah nanti akan menaikkan kembali untuk untuk ketahanan energi, untuk energi hijau, saran kami sebaiknya adalah ditingkatkan dulu produktivitas dan produksi. Itu utamanya. Tetapi kalau itu tidak ngejar, bisa juga pemerintah melakukan penambahan areal khusus untuk energi. Dan itu bisa penugasan kepada BUMN. Area tanaman sawit yang terdegradasi. Area terdegradasi bisa ditanam sawit, bekerja sama dengan rakyat, dan kemudian memang khusus untuk energi, bukan untuk konsumsi yang lain, bukan untuk ekspor. Dan peluang besar sekali ya, yang punya BUMN dan rakyat itu produktivitas jauh di bawah swasta ya. Betul. Angka-angka gimana produktivitasnya? Yang swasta bagus. Sekarang rakyat itu praktis sangat rendah, jadi mungkin masih sekitar 2 ton minyak per hektar per tahun. 2 ton per hektar per tahun. Sementara 2 ton. Perusahaan itu sudah di angka 4. Jauh sekali, 2 kali lipat. Bahkan ada yang sudah bisa 6. Nah, ini yang harus diperhatikan. Sehingga produktivitas kita secara nasional itu masih sangat rendah dibandingkan negara tetangga, sekitar 3 ton in average. Kalau Malaysia kan sudah acuan kita lebih tinggi dari kita. Lebih tinggi? Lebih tinggi 7. Produktivitas. Iya, 7. Enggak, belum sampai Pak. Secara average itu mungkin mereka sekitar 4 ton, 5 ton. Nah, kembali tadi kalau itu mandatori, berarti DMO untuk menyukseskan B40 naik dari B35 ya? Ya. Bukankah itu menguntungkan produsen sawit? Artinya kita tidak lagi tergantung pada fluktuasi harga sawit internasional. Sebenarnya tidak juga, karena kenapa demikian? Karena memang harga minyak nabati termasuk sawit itu bukan sendiri. Sawit karena ada pesaing, itu harga minyak sawit juga tergantung dengan kondisi harga minyak nabati atau kondisi suplai dari minyak nabati yang lain. Kalau kondisi contoh yang sekarang ini adalah suplai sawit berkurang seluruh ini, kemudian minyak nabati lain juga sudah mulai turun di semester 2 ini, harga sedikit naik. Jadi itu memang tidak bisa. Kenapa? Karena kita secara total di dunia ini minyak sawit, pangsa pasar minyak sawit dunia itu 33%. Jadi masih ada 67%, masih ada 57% itu adalah minyak nabati lain. Sehingga kita tidak bisa terus misalnya kita yang harus bisa menentukan harga karena ada minyak nabati pesaing. Gitu. Ya. Tapi overall sebagai orang sawit ya, Ketua GAPI mendukung nggak mandatori ini B40 nanti kemudian naik ke B50 gimana? Sedang-sedang mau B50. Ya, betul. Apakah nggak mengganggu kebutuhan yang lain? Apabila kondisi seperti saat ini, kami sangat berharap itu implementasinya menunggu produktivitas itu atau produksi naik dulu. Jadi kalau terburu-buru nanti bisa backfire ke kita. Kenapa backfire itu? Backfire itu bagaimana? Backfire juga. Kenapa backfire? Begitu suplai dunia itu turun, harga naik. Harga naik, nanti harga minyak nabati atau minyak goreng atau yang sekarang dipakai sehari-hari paling banyak kan untuk minyak goreng di Indonesia. Itu sekitar hampir 7 juta ton. Nah itu yang nanti akan terjadi, harga menjadi lebih mahal. Kalau harga mahal terjadi inflasi. Jadi sebaiknya memang harus melihat produksi saat ini, kondisi produksi, apabila memungkinkan silakan
Tetapi kami tidak menolak, kami mendukung. Justru kami melihat kalau pemerintah betul-betul ingin menaikkan menjadi B50, yang pasti akan dilakukan pemerintah meningkatkan produktivitas. Pasti dengan menghilangkan segala hambatan-hambatan. Nah, ini menarik. Kita harus melanjutkan lagi soal isu ini.